Oke, sekali lagi selamat pagi semuanya. Terima kasih banyak sudah join untuk webinar training kita di hari ini. Jadi hari ini kita ada webinar dengan Central Queensland University, jadi CQU, dan nanti kita bakal dengar update both baik untuk yang di Jakarta campus maupun untuk yang di Australia. Ya, jadi hari ini kita ada Agatha dan Desi dari CQU yang nanti akan kasih updates mengenai CQU. Oke, jadi kita nanti mulai aja. Oh, bentar. Oh, ini videonya belum bisa. Oh, oke. Oke, Agatha sama Desi udah bisa start video. Oh, oke. Sorry, tadi aku nggak, sorry. Oke, kalau That's gitu okay. ya, jadi sambil menunggu teman-teman yang lain untuk join di webinar session kali ini, jadi kita akan mulai aja ya. Jadi untuk Desi dan Agatha, when you're ready, you may start. Siapa duluan nih? Dari Agata. oke, sip kalau gitu. Oke, Oke, Agatha, terima silakan. kasih Thank you. Franklin. Halo teman-teman, terima kasih sudah join di update training dari CQ, both for Indonesia, Indonesia campus sama Australia campus. Thank you, yes, Franklin dan Reta yang sudah provide the platforms and the place and the time. Let me quickly share my screen. Okay, so loading. Okay. Okay, awesome. So this is the campus location. Welcome to CQ University Australia. As you can see on the screen, on your screen now, these are the campus location that we have across Australia for international students and in Jakarta. So the blue dots there, that's our Jakarta campus. At this stage now, we are in Sopodel Tower, Mega Kuningan, Jakarta Selatan. Jadi kalau misalnya teman-teman, misalnya nih lagi berkunjung yang dari luar Jakarta, lagi berkunjung ke Jakarta, terus mau visit campus kita yang di Jakarta, feel free to let Franklin and team or Desi or myself know to arrange the campus tour around our Jakarta campus area. Terus in Australia, of course, that's our CQ campus in Australia. There are 12 campus locations for international students. We actually have more than this campus, but these 12 campus locations are for international students. There are 12 and focus on the eastern side of Australia. So if you're seeing any posters or banners that shows CQ have campus in Perth, unfortunately, it's no longer offered for international students at this stage. So for international students, we only offer this location. Okay. All right. So before I go further, I want to share the person or the point of contact for CQ. So myself is Agatha. I am the assistant marketing manager for CQ University Australia. Previously, I'm not taking care of Indonesian market because it was handled by Pak Shendi Riza, our senior marketing manager. He was then need to do more management level. So I am now assisting him to
help him for Indonesia market, for Australia campuses. And here with me, there's Desi, the Assistant Marketing Manager for CQ Jakarta campus. So if you have any questions related to Australia, just feel free to let me know. Or if you have any question about our program for MMMBA in Jakarta campus, just feel free to contact Desi. Be more than happy to help you guys. Okay, so that's for the introduction for our Indonesia team. I will start my presentation for CQ University Australia just quickly because Desi will do the presentation for Jakarta after my presentation. Okay, talking about reputation, if you are asking which assessment level or evidence level CQ is, we are level 2. Thank God, we are still level 2, and we are in the top 2% worldwide for graduate employability. I will not cover everything on that box on your left sides of your monitor or screen, but I want to ask you to see the bold words here. So we have the graduate employability here. So the student satisfactions, skills development for 5 stars, 5 stars again in employability. And then we have number 1 in technical skills, number 5 for overall employer satisfaction, industry accredited. And yeah, that's the highlights that I want to ask you to look at. Jadi karena kita kebanyakan pakai kata employability, technical skills, employer satisfaction, we fully aware that international students pergi jauh-jauh ke Australia, bayar 11.000, 12.000, 15.000 per semester kuliah itu untuk akhirnya bisa bekerja. That is why CQ build or arrange or create their syllabus or curriculum sedemikian rupa supaya bisa support tujuannya student untuk dapat kerja. Yang akhirnya menghasilkan this reputation, di mana kita top 2 worldwide for graduate employability. Di dunia itu ada 25.000 universitas yang offer school for international students, and we are in the top 2% for the graduate employability rate. Lalu kita nomor 5 untuk overall employer satisfaction, ya, because our students yang udah graduate dari CQ itu very job ready and they know what they have to do in the real job environment. On the right side, that's the reputation we got from this organization. So from the Good University Guide 2023, this year, we have been awarded 5 stars, yang menempatkan kita di top 20% nationally only in Australia. And again, ini ada full-time employment number 3 for UG, number 7 for PG. Starting salary-nya, good starting salary for international students. Yang kuliah, maksudnya yang habis lulus kuliah itu udah langsung dapat good starting salary rates. Di mana itu nomor 3 untuk UG dan number 7 untuk PG. And there's a skills development number 5 here. Oke. Nah, ini sebenarnya cuman summary aja sih. Jadi kita ada 14 study areas dengan more than 100 courses for international students, available for 12 location for international students. International students kita itu sekarang lebih dari 3.000 international students dari 85 country, including Indonesia. Sudah ada lebih dari 127.000 alumni dan kita provide scholarship tiap tahunnya untuk international students. Nanti saya ceritakan lebih panjang tentang scholarship. Kalau ditanya CQ offer apa sih? Maksudnya course-nya apa aja? Kita itu course-nya bukan palu gada juga ya, karena ada beberapa yang memang tidak ada. Misalnya kita ada health. Nah, health ini itu tidak seperti kedokteran. Kita tidak ada kedokteran. Kita ada allied health dan nursing, paramedicine, and health. Jadi allied health itu seperti chiropractic,
physiotherapy, laboratory science, oral health, nursing, bachelor and diploma, public health juga ada. Terus kita juga ada business and accounting, accounting bachelor master, business bachelor dan master, master of business administration, master of business management. I will talk more about business courses later on. Kita juga ada digital media, education and teaching, engineering, dan aviation, bachelor of engineering, master of engineering, bachelor of aviation, both for commercial pilot and the operational at the airport. Terus ada IT untuk both of bachelor and masters, psychology only bachelor, bachelor for agriculture, service industry is bachelor of hospitality management. On your right side, there's the pathway for those who cannot meet the minimum requirement for bachelor or masters at CQ. Jadi kita ada ELICOS. ELICOS CQ hanya ada di level English for academic purposes 1, 2, dan 3. We no longer offer general English classes for international students. So if you have any students that have a very, very low English skills, feel free to let me or Desi know further to discuss the options. Terus kalau misalnya studentsnya, misalnya kebanyakan itu, kalau yang di Indo itu kebanyakan dia D3 atau D4, tapi mau master. Nah, itu kan karena minimum requirement-nya untuk PG atau master itu adalah complete bachelor degree. Jadi any bachelor degree in Indonesia itu yang 4 tahun ya S1, strata 1, itu sebenarnya EQF Australia bachelor degree. Tapi kalau anaknya cuma D3 atau D4, itu case by case basis. Dan if they're applying to some courses that can assess their working experience, mereka bisa masuk ke graduate certificate dan graduate diploma. CQ juga punya Masters by Research dan Doctoral Program, di mana di situ juga ada pathway-nya Graduate Certificate in Research untuk research candidate yang belum punya strong background in research. Jadi itu additional semesters for them. Oke, kalau ditanya berarti kalau di CQ itu students advantage-nya untuk students apa? Pertama, bisa dilihat di sini ada poin pertama adalah graduate guarantee. I haven't talked about this one, but I want to highlight the affordable fees, the employer satisfaction, generous scholarship, multiple pathway. Itu yang sudah poin-poin yang sudah saya jelaskan. Untuk graduate guarantee, ini adalah program khusus untuk teman-teman yang belajar bachelor di CQ University of Australia. Jadi program ini karena balik ke ranking dan reputation tadi, karena kebanyakan adalah relates to the employer satisfaction, employability rates, related to employability. Jadi kami sangat percaya diri dengan kualitas students kita yang setelah lulus itu mereka akan dengan mudah mendapatkan pekerjaan. Kalau misalnya setelah 6 bulan mereka tidak mendapatkan pekerjaan yang sesuai, misalnya mereka ambil nursing, terus 6 bulan setelah lulus dari Bachelor of Nursing, mereka nggak dapat kerjaan di rumah sakit as a nurse. Atau misalnya mereka ambil bisnis accounting deh yang spesifik. Terus tiba-tiba sampai 6 bulan setelah lulus mereka tidak dapat pekerjaan as accountant. Nah, itu mereka bisa come back to CQ and ask this program graduate guarantee. Karena program kita dirancang supaya students itu job ready. Dan kalau sampai 6 bulan setelah graduation mereka tidak mendapatkan pekerjaan, berarti training atau teaching kita selama 3 tahun atau 4 tahun mereka belajar bachelor degree di kita itu kurang untuk these specific students. Jadi kita tambahin this graduate certificate in leadership and entrepreneurship. Ini
for free. Ngeblank. Graduate Certificate in Leadership and Entrepreneurship akan diberikan secara cuma-cuma untuk students-students yang belajar bachelor degree di CQ tapi belum bisa nggak dapat pekerjaan setelah 6 months of graduation yang relates to their study. Jadi kalau accounting ya dia cari accounting. Kalau dia nursing dia cari nursing. Kalau misalnya dia IT ya related to IT industry gitu. Jadi kan ada teman-teman anak Indo itu yang kuliahnya arsitek tapi jadinya marketing. Itu kan nggak relates dan itu tidak termasuk di graduate dan itu bisa dimasukkan ke graduate guarantee ini. Jadi kalau misalnya dia belajarnya teknik sipil misalnya, tapi dapat kerjaannya marketing, kalau dia tidak enjoy, ya dia bisa take this program, this graduate guarantee for free. Kalau bayar itu sekitar 6.800 Australian dollar. Dan ini adalah first semester for our MBA leadership program, fully online. Makanya saya akan cerita tentang MBA program dan Master of Business di CQ itu, soalnya ada banyak. Oke. Dan ini fully online. Jadi students-nya kalau sudah balik ke Indonesia, mereka nggak ada hassle to apply for another student visa. Jadi they can still stay here in Indo to take this graduate certificate in leadership and entrepreneurship. If they cannot, kalau mereka tidak bisa jadi karyawan, dapat pekerjaan, mereka akan diajarin additional training untuk jadi leader dan entrepreneur. Gitu. Again, this is our campuses in Australia. Again, more focus on the eastern side. Not all program offered everywhere. Jadi kayak misalnya business dan accounting itu cuma ada di Melbourne, Sydney, dan Brisbane. Tidak ada di regional area. Nanti saya jelasin gimana caranya tahu spesifik program ada di mana dan intake-nya kapan. Please keep in mind kalau misalnya kita itu ada 3 intakes in a year, March, July, and November. Again, not all program offer 3 times in a year. Ada beberapa program yang only once, ada beberapa program yang only twice. Alright. Ini our campus and this is our accommodation. Jadi kalau ditanya CQ ada akomodasi nggak? Ada dorm nggak? Ada. Tapi hanya di Rockhampton dan Mackay. Rockhampton and Mackay. Jadi ini Mackay, ini Rockhampton. Brisbane ke Rockhampton itu 1 jam by flight. 8 jam by car. Jadi kalau misalnya ada yang masih tanya, kalau misalnya kuliah di Brisbane tapi tinggalnya di Rockhampton, ya wassalam. Gitu. Jadi tetap paling ideal teman-teman atau students itu belajarnya di Rockhampton dan have the on-campus accommodation inside our campus. Full catered, ada laundry, ada wifi, dan apa namanya? This is the range of the fees for the dorm, and all the room are private. Jadi nggak ada kamar yang berdua. Semua kamarnya cuman bersatu aja. I mean, cuma satu doang, satu anak gitu. Tapi bathroomnya ada yang shared, ada yang private. Gitu. Kalau kamarnya selalu private. Oke. Jadi ini live on campus. Just keep that very quickly. Again, we have online study. This online study is commissionable for agents, so don't worry about that. Dan this online delivery mode ini kita tidak mulai punya online itu pas COVID. Kita sebelumnya itu sebelum COVID itu kita sudah have this type of online program untuk both of domestic students and international students. Enaknya kalau online study ini memang tidak perlu mikirin living expenses yang sekarang udah 24.000 atau 25.000 ya per year kan. Tapi untuk online study ini sayangnya tidak applicable untuk scholarship, which I will tell more later ya. Jadi untuk online study, please keep in mind, it is commissionable,
but the students won't be eligible for the scholarship. Dan tuition fee-nya sama dengan yang on campus. Ini saya skip aja. Jadi CQ Global ini adalah students exchange. Jadi untuk students CQ itu ada kesempatan untuk kuliah tidak hanya di CQ di Australia aja, tapi hanya beberapa program, misalnya nursing. CQ English, CQ University Australia only available in Brisbane, Melbourne, and Sydney campus. Jadi kalau misalnya ada teman-teman yang punya students, dia ambil Bachelor of Engineering dan di Rockhampton campus, but the English is low and they like to take our ELICOS program. So they need to stay in Brisbane campus, the closest one, for 10 to 30 weeks before they start their Bachelor of Engineering in Rockhampton campus. This our ELICOS program is still offered for free for international students until next year. How to get this program atau gimana caranya untuk join this ELICOS program? Feel free to connect with me to check if the students already have IELTS or PTE result, but they don't meet the minimum requirement for the English. They will be offered this ELICOS program package with their bachelor or master's. Tapi kalau misalnya dia belum punya IELTS atau PTE test result, they can take our English placement test. Kalau sudah punya tidak bisa ambil placement test. Hanya yang belum punya tes yang bisa ambil CQ placement test. Dan berapapun hasilnya untuk CQ placement test, misalnya studentnya nggak punya IELTS, nggak punya PTE, dan dia take our placement test. Hasilnya itu setara dengan misalnya IELTS 7,0. Dia tetap akan harus ambil this ELICOS program. So this placement test is not to meet the minimum requirement, but to place the students in the right level for the ELICOS program. I hope that makes sense. And this is how we decide the students with their English test result to our ELICOS program. Generally, CQ undergraduate and postgraduate degree will require students to provide IELTS 6.0 with no band less than 5.5, like Bachelor of Business, Bachelor of Accounting, Bachelor of IT. It's under CQ undergraduate and postgraduate or Master of IT. Then we require this this level. If your students only got 5.0, then they need to take AAP 1 10 weeks plus EAP 2 another 10 weeks and directly study our undergraduate or postgraduate, and the total is 20. Okay, but if, for example, your students prefer to take MBA program which requires 6.5, no band less than 6.0, and only gets 5.0, then EAP 1, EAP 2, and EAP 3 go to the MBA. If your students' course preference is like nursing or teaching that higher than 6.5, then they need to take our IELTS preparation and take IELTS there in Australia, because we only have this AAP3 that assists students to achieve IELTS 6.5. So other than that, IELTS or PTE test is required. Start Uni Now. Ini bukan Sun Education ya, teman-teman. Ini adalah Start Uni Now, di mana ini adalah program untuk teman-teman yang sedang ada di grade 11 dan 12 SMA, dan mereka merasa pengen ini, icip-icip gimana sih rasanya kuliah di Australia. Mereka bisa dapat first unit for free study online. Jadi mereka study di Indonesia berbarengan dengan mereka punya high school online, fully online, untuk ambil satu unit dari CQ. Dan
Dan unit yang mereka ambil selama mereka kuliah plus SMA ini itu bisa dikreditkan later on to bachelor degree at CQU. Program ini sudah berjalan dengan baik di Bali, Green School Bali. Tahun ini kita ada 4 students atau 6? 4 students dari Green School Bali yang take this program. Jadi program ini tidak mengurangi durasi belajar, tapi hanya study load selama di first semesternya. And one unit will be offered for free if the students complete the first unit and then on their 11th grade, and then they move on to 12 and feels like they need take another one, then this another one, the second unit will be paid full fee. Fully online, and we need the students to have a really good or really strong time management. That's why with this program, we require them to provide a support letter from their school teachers and their parents. Okay. Ini student support service kita, very supportive to international students. We provide orientation, accommodation, information, and assistance. All of our campuses are disability friendly, even with the regional and the metro campus. The campus is really disability friendly. There's academic support to help them monitor their academic progression. We have career preparation and campus life committee to make the students' life on a campus more lively. And we really encourage the students not to just only being active in the class for the academic, but also outside the class. This is one of the activities that we encourage students to join, giving back and social innovation, because we the first Ashoka U Changemaker campus. We want to give birth to change makers for the world. So this is one of the activities for the career preparation for the students who are already in the last years of their study for both bachelor and masters. They will be provided by information and activities related to the career preparation. We have alumni mentoring, we have CQ guidance, information and education, employment vacancies online, internship, work placements, and volunteering opportunity. Internship program is a must. It already embedded to the curriculum, to the study, to the course for 10 to 12 weeks. And CQ will be the one who find the place for the students to do the internships. We will not only find one places, but we give the students options, and the students need to build a resume, apply for that internship job, and do the interview as well. And then yeah, it's really like benar-benar kayak kita sedang apply kerja. Dan disitulah training mereka untuk benar-benar job ready. Itu di situ. Even we have systems for the students, and inside the systems, students can do the practice for the interview. So it's like Zoom like this. There's a camera on, there's also microphone on, and there will be questions on their screen, and the students need to sit still and answer the questions like we do the interview. And after that, the system will record that session and give the students feedback. Like for example, matanya kemana-mana, kakinya goyang-goyang, bahasanya, wordingnya yang dipakai kurang tepat. Misalnya dia salah ngomong gitu kan. Dan akhirnya berujung dengan kata lain yang artinya maknanya berbeda. Jadi harus diimprove pronunciation-nya, something like that. So we really help the students to, again, really be a job ready after they complete their study with us. Okay,
scholarship. At this stage, for this year and next year, we offer 25% scholarship for international students for the whole study duration. And we don't require specific GPA. As long as the student meet the minimum requirement, get the offer from us, from CQ Australia, they will be given this 25% scholarship for the whole study duration. Any campus, any courses. Ini ada juga government scholarship. Jadi kalau misalnya untuk destination Australia, ini butuh nunggu pengumuman dari government, dan biasanya very competitive for international students. We rarely get more than 6 or 7 quota for international students, so very competitive, and only for students who study at our regional campuses. Dan juga murah, Indonesia. Kita juga ada RTP untuk research candidates yang sudah dapat offer letter dari CQ. Dan ini again, ini research degree kita, graduate certificate in research is the pathway for the Master of Research and Doctorate program if the students don't have a very strong background in research. This is alumni community. I'm going to complete my presentation. Again, this is our study areas. This is not the foundations for those who don't complete their high school. This is for referencing. Jadi ini adalah satu modul yang students harus complete waktu orientation week. Jadi how they do the referencing, plagiat itu gimana sih kalau di mata Australia gitu. Terus misalnya kalau dia ngambil referensi tapi tidak mencantumkan source-nya itu akibatnya gimana. Itu nanti ada di modul Foundation of Academic Integrity. Dan this is important dates that we have, March, July, and November. March, July is the compulsory one. November is optional. Jadi kalau ditanya CQ itu bachelor-nya 3 tahun karena 2 semester. Kalau dibilang kalau dia ada 3 semester berarti 2 tahun aja. Bukan gitu. Jadi November sampai Februari itu adalah summer break dan itu optional. Students can take classes during that summer break if there's class available for their courses. Tapi kalau nggak ada ya berarti mereka liburan. Gitu. That's my presentation. I will just quickly share you our handbook sama brosur. Ini adalah CQ handbook. Just Google it, CQ handbook. It must be on the first options on your Google search. So this is CQ handbook. Just click that. And ini adalah source of truth-nya kita untuk cari informasi. Misalnya Bachelor of Accounting. Just search this one, click enter, and you'll see this Bachelor of Accounting. Tapi di sini tidak akan kelihatan kalau di halaman ini, itu nggak kelihatan dia available untuk international students atau enggak. Jadi memang kekurangannya memang harus cek satu-satu. Misalnya Bachelor of Accounting. Diklik. Di sini baru kita bisa tahu dia available untuk international students atau tidak. Ini adalah course of review-nya. Bachelor of Accounting kita accredited by CPA and CAANZ and also CIMA. This is course detail. Kalau ada domestic dan internasional berarti memang available untuk international students. Mau tahu entry requirement-nya? Go to getting started, click that. Where and when is the campus location and intakes? What do I need to start is the entry requirement. Entry requirement ini dibikin cuman English aja karena ini yang paling general. Jadi kalau misalnya students selesai sekolahnya di sana di Australia berarti ya memang ini. Kalau misalnya English-nya berarti ini. Gitu ya. Kalau academic requirement-nya, please keep in mind untuk bachelor we just need the students to complete their high school
dengan rata-rata nilainya 7. Untuk master, just complete their S1 plus English-nya ini. Salah satu. Campus location dan intakes. Ini domestic availability, please ignore that, just scroll down. Ini international availability. Inilah di mana teman-teman kalau lagi konsultasi, ceknya di handbook aja karena dia karena kita course-nya itu memang agak lucu sih, maksudnya kampusnya itu nggak sama. Misalnya nih, T1 sama T2 di Maret dan Juli itu Melbourne Sydney available, tapi term 3 hanya Melbourne. Gitu. Maret, Juli, dan November. Gitu. Kita coba lagi apa ya? Engineering. Engineering agak lama sih memang. Jadi bisa ditinggal bikin copy dulu. Terus ini, Bachelor of Engineering. Ini yang open for international students, biar cepat aja ya. Go to getting started, check course details, domestic international ada. Oke, berarti memang dia open for international students. Campus location-nya international availability. Cuman ada di T1, T2 tidak ada. Dan T3 tidak ada. Tuh, hanya ada di Cairns dan Rockhampton. Dan sometimes kalau ada unit atau course yang punya majors, kadang juga berbeda. Kayak majors ini cuma ada di kampus ini, majors ini cuma ada di kampus ini. Jadi kalau teman-teman bingung, feel free to contact me to discuss about the courses. Tapi kalau nggak ada, kalau di kursornya diarahin ke sini, nggak ada apa-apa. Berarti memang any majors offered in both campuses. Kalau mau tahu course structure dan majors, go to course structures. Nah, ini dia majors kita. Bahkan ini bisa dikasih linknya ke students. Jadi mereka tahu mereka akan belajar apa gitu. Ini adalah core units-nya. Kalau ditanya kalkulus itu apa sih? Klik aja, nanti keluar keterangannya tentang subjects ini dan bagaimana subjects ini akan misalnya dinilai gimana, penilaiannya gimana, butuh prerequisite nggak, bebannya atau load-nya seberapa gitu. Okay, again, this is the entry requirement. Go to the English untuk Bachelor of Engineering, honors 4 years, IELTS-nya 6 with no minimum below 6. Atau kalau misalnya ambil PTE ya ini. CQ tidak bisa terima Duolingo ya teman-teman. Dia cuma IELTS, PTE, dan beberapa ada yang terima occupational test, OET. Dan TOEFL, TOEFL-nya harus internet base. Kalau IELTS kita nggak bisa internet base, yang online nggak bisa. Jadi tidak ada tes online yang dia tidak perlu ke center ya. Ini semua harus datang ke center. Dan ini adalah website kita. Go to here, study international students. Scroll down, view student guides. View student guides. Dan ini adalah soft copy dari brosurnya CQ. International Guide ini yang lengkap. Jadi ini juga bisa di-download dan di-share ke prospect students. Kalau memang mau cepat, biasanya saya akan selalu bilang ke teman-teman itu untuk lihat list campus dan intake itu di sini. Tapi kalau misalnya kurang yakin, better ke handbook. Nih, kan dia ada course-nya, ada duration-nya, ada campus location, ada intake dates, sama tuition fee for 1 year. Ini tuition fee for 1 semester. Kurang lebihnya begitu. Gitu. Last thing from me, ini Master of Business kita itu ada 4, teman-teman.
Sebenarnya 5. 5 itu termasuk Master of Business yang di-offer di Jakarta campus. Jadi untuk di Australia campus, kita punya MBA, 1.5 years. This is the traditional one, only available in Brisbane, Melbourne, and Sydney. Yang butuh working experience, even though they already have a bachelor juga. 1,5 tahun. Tapi kalau teman-teman yang sudah punya bachelor degree dan dia belum punya pengalaman kerja di managerial level, tapi mau ambil MBA, bisa ke MBA Global, durasinya 2 tahun. Makanya durasinya lebih lama karena tidak butuh working experience. Kalau yang ini, yang CL20 ini, dia butuh working experience. Untuk yang punya S1 berarti dia harus punya 3 tahun. Kalau dia tidak punya S1, hanya diploma atau SMA, 5 tahun working experience in managerial level will do. Master of Business Management is another business degree available in Australia and online. This is for management side. Jadi bukan MBA ya. Dan durasinya 2 tahun. Untuk both this MBA program, kita butuh IELTS-nya 6,5, no band less than 6.0. Tapi untuk Master of Business Management, kita hanya butuh 6.0 with no band less than 5.5. MBA Leadership ini adalah fully online, Be Different. Jadi bedanya kalau teman-teman lihat di sini Be Different, online Be Different dan online yang ini, kalau online yang ini, yang begini, yang ada di campus, itu students-nya akan punya kelas, punya teman sekelas, punya jadwal timetable. Tapi kalau online Be Different, nggak punya kelas mereka. Nggak punya teman sekelas juga. Dan tidak ada timetable. Karena mereka lah yang harus menentukan timetable sendiri. Jadi kelas MBA Leadership ini tidak interaktif. Jadi it's like reading materials, study case, and quizzes. And like tiap modul tuh pasti begitu. At the end, there's exam, something like that. Tapi kalau misalnya teman-teman yang belajar this Be Different program, MBA Leadership, dan mereka butuh ngobrol gitu misalnya ke lecturer, just they can still do that, and they will be arrange a session to discuss the queries or cases that they have. Begitu. So that's it for me. Semoga tidak ngebul kepalanya. Silakan diminum dulu airnya dan kopinya sambil menunggu si Desi untuk share her presentation. Thank you. Mas Franklin masih mute? Ya, jadi thank you so much Agatha untuk update-nya. Jadi kita langsung lanjut aja dan mungkin mau mengingatkan lagi ke teman-teman. Jadi kalau nanti during presentation ada yang mungkin kurang ngerti atau kurang paham dan ingin tanyain, itu nggak perlu tunggu sampai nanti akhir presentasi. Jadi mungkin sambil presentasi bisa langsung drop questions-nya di Q&A box ataupun di chat box. Jadi nanti setelah presentasinya semua selesai, nanti kita bisa bahas bareng-bareng. Oke, kita lanjut mungkin untuk yang Jakarta Campus ya dengan Desi. Thank you. Ya, silakan Desi. Aku udah duluan. Oke. Untuk Jakarta Campus, untuk Jakarta Campus itu sebenarnya secara program kita lebih sangat sedikit daripada Aussie. Jadi simple banget untuk program di Jakarta. Jadi since teman-teman mungkin ada yang belum tahu juga, jadi untuk Jakarta Campus kita udah ada dari tahun 2020. Jadi pas pandemik banget kita malah expand ke Indonesia gitu dan mulai stable di Indonesia di bulan Maret. Terus location kita ada di Jakarta Selatan, tadi udah sempat dijelaskan sama Agatha. Di Jakarta Selatan itu tepatnya di Sopodel Tower. Jadi kalau misal teman-teman pas lagi ke Jakarta mau lebih memperdalam pengetahuan tentang CQ atau mau lihat kampus, boleh banget nanti bisa hubungin aku atau ke Agatha langsung atau bisa ke Franklin dan tim. Gitu. Jadi untuk Jakarta seperti yang aku tadi bilang, programnya cenderung lebih simple. Ya, program kita cuma ada 2 dan dua-duanya adalah master.
Pertama adalah program master kita bekerja sama Bakri University. Mungkin teman-teman juga udah aware sama Bakri ini. Kita kerja sama Bakri di program MMMBA. Jadi nanti durasi program ini 2 tahun untuk master. Setelah lulus akan mendapatkan 2 gelar, gelar dari Bakri dan dari CQ. Dari Bakri itu Master Business Management Master Management, Magister Management dari Bakri sama dari MBA dari CQ. Jadi 2 degree dalam 2 tahun gitu. Ini bisa jadi strong point untuk dijual buat anak-anak Indonesia. Dan good news-nya lagi, per bulan Maret, setahun itu kita ada 2 intake di bulan Maret sama Juli. Jadi yang paling dekat berarti ada di bulan Maret. Dan kalau misalnya nanti ada yang prospek bisa banget dikasih ke bulan Maret. Nah, per intake Maret ini kita udah ada peraturan baru terkait pembelajaran untuk MMMBA ini yang sebelumnya kita prediksiin bakalan offline. Nah, ternyata baru banget nih update dari Aussie kita bisa melakukan program hybrid. Jadi kalau misal teman-teman ada prospek dari manapun around Indonesia bisa banget ikut program ini yang 2 tahun ini. Dan kita bakal menerapkan yang namanya block model. Jadi dari yang seharusnya 1 term itu sekitar 12-an minggu, 12-an week atau 12-an week itu kita persingkat jadi sekitar 8 week aja. Dan itu di weekend gitu. Nah, jadi menurut saya cukup efisien ya untuk orang-orang yang bekerja atau sibuk gitu, jadi bisa lebih singkat secara pembelajaran dan mengambil waktu yang agak free di weekend. Itu untuk yang MMMBA, terus yang program kedua itu MBA Leadership. Tadi udah banyak dijelaskan sama Agatha tentang MBA Leadership, di mana program ini adalah program yang fully online, nggak akan ada dosen, nggak akan interaktif, terus kita cuma akan provide modul, tapi kelebihannya satu adalah dia lebih cepat lulus. Jadi duration-nya minimal 1 tahun. Teman-teman bisa lulus hanya dalam 1 tahun untuk dapat gelar MBA Leadership ini. Gitu. Dan kita kasih waktu sampai dengan 5 tahun. Gitu. Jadi tergantung dari pace-nya student-nya. Kalau misalnya dia cepat, dia bisa menyelesaikan hanya 1 tahun aja MBA ini. Tapi kalau misalnya dia sibuk gitu, harus bagi waktu dan lain sebagainya, mungkin bisa lebih lama dan kita ngasih waktunya sampai dengan 5 tahun. Untuk harganya MMMBA itu ada di 230 juta untuk 2 tahun gitu. Dan untuk MBA Leadership di AUD 21960 sekitar 220 kurang dikit gitu. Nah, ini untuk program di Jakarta. Untuk jadwal tadi aku udah jelasin di weekend, rencananya di bulan Maret karena menerapkan block model. Jadi cuma 8 minggu aja kuliahnya untuk 1 term. Ini background alumni kita yang udah ambil di Jakarta ini cukup menarik sih. Banyak gitu peminatnya kalau untuk MMMBA kita di Indonesia atau di Jakarta ini. Nah, background-nya di sini ada salah satunya ada Ibu Siti ini, Siti Sarah, Ini dia entrepreneur, punya rumah sakit kalau saya nggak salah, terus kemudian ada yang memang bekerja eksekutif. Ya, seperti yang teman-teman bisa lihat. Paling banyak pekerja sih yang jadi studentnya kita, terus kemudian ada eksekutif, terus ada yang dari government juga, dan punya bisnis. Gitu. Udah. Sangat simple kalau untuk Jakarta. Jadi cuma ada itu aja programnya, cuma ada 2. Program MMMBA kerja sama Bakri dan MBA Leadership gitu. Jadi kalau teman-teman ada prospek yang lebih suka berinteraksi sama dosen, ada dosennya bisa ambil MMMBA. Kalau yang sibuk dan pengen lebih fleksibel belajarnya bisa ambil MBA Leadership. Saya punya 2 pilihannya. Thank you. Alright, dan thank you Desi update-nya untuk Secure Campus. Oke, mungkin kita lanjut ya untuk yang Q&A session. Mungkin kalau dari teman-teman ada yang mau bertanya, bisa di Q&A box atau chat box.
Atau kalau ada yang mau bertanya langsung, nanti boleh juga. Nanti bisa tinggal diklik aja mungkin yang di option raise hand. Nanti bisa nanya langsung, ngomong langsung untuk pertanyaannya. Betul. Oke, ada yang mau bertanya? Dan mungkin sambil menunggu yang bertanya, ada yang mau nanya, aku mau nanya. Kalau untuk yang MBA leadership itu kan memang fully online. Tapi untuk student misalnya yang buat Jakarta Campus, mereka ngambil itu, tapi mereka masih bisa nggak ya istilahnya kayak pakai fasilitas campus. Misalnya mereka datang ke kampus, misalnya kalau mau bikin lesson, mungkin bikin tugas atau apa, terus mereka mau ke kampus just to use the facilities, itu bisa nggak? Boleh nggak Oke, untuk yang thank you. leadership? Ya, untuk leadership bisa banget. Kita open untuk student-student kita, semua program yang memang enroll di CQ itu bisa banget datang ke kampus dan pakai facility di sini. Sekarang itu biasanya memang mereka kayak gitu, ngerjain tugas mereka ke sini gitu, atau misalnya mereka ada kerjaan yang memang mengharuskan, kelompok atau leadership kan nggak kelompok ya. Kalau misalnya mereka ngerjain tugas mereka ke sini gitu, itu possible banget. Possible banget ya. Mm. Oke, nah ini ada yang nanya, untuk entry requirement di kampus Jakarta IELTS-nya sama dengan yang di OC kah? Thank you. Iya. Oh, Kak Agatha mau. Oh, oke. Ya, untuk requirement-nya sama, mirip-mirip sama Jakarta. Aussie. Mirip-mirip sama Aussie. Jadi kita butuh IELTS 6 gitu. Dan aku rasa sih 6 itu nggak tinggi-tinggi banget sih ya. Bisa banget digapai sama orang-orang Indonesia. Gitu, 6 ya. Ya, No less than 5,5. 5.5. Oke. Mm-mm. Dan untuk Jakarta Campus, lanjutan aja. Jadi untuk yang Jakarta Campus, mereka masih bisa ambil yang placement test juga nggak ya? Atau harus IELTS kalau yang Jakarta Campus? Kalau untuk Jakarta Campus nggak bisa ambil placement Oke. test. Mereka harus tes IELTS. Pas. Dan good news-nya kalau untuk Jakarta Campus yang MMMBA itu kan kalau misalnya studentnya belum ada IELTS itu mereka baru akan diminta IELTS itu di semester 2. Jadi semester 1 itu mereka akan kuliah di Bakri. Semester 1 di Bakri, lalu kemudian semester 2 dan 3 mereka baru di CQ. Lalu semester 4 mereka balik lagi ke Bakri untuk mengerjakan tesis. Jadi sebenarnya kalau untuk CQ-nya di semester 3 itu udah selesai. Gitu. Cuma harus balik lagi semester 4 ke Bakri. Nah, dengan begitu, student-student yang belum punya IELTS, tapi mereka udah pengen ambil MBA itu bisa banget masuk dulu, lalu nanti IELTS-nya menyusul di 1 semester ini. Gitu. Jadi mereka provide IELTS-nya di semester kedua. Masuk semester kedua. Masuk semester kedua. Gitu. Oke, thank you. Ini kita mungkin ini juga ada pertanyaan dari Hendra ya. Ini yang soal start uni now. Saya pertanyaan di bagian start uni now, kan tadi dijelaskan untuk start uni now itu diperuntukkan untuk anak-anak SMA atau SMK yang ingin merasakan bagaimana rasanya kuliah di Australia. Untuk jadwalnya itu seminggunya berapa kali? Dan untuk jamnya apakah bisa ditentuin sama siswanya atau gimana? Oke, aku jawab ya. Jadi untuk Start Uni Now ini, students-nya akan ngerjain subjects-nya itu di Saturday and Sunday. Gitu. Oke. Jadi on the weekend, Demikian. terus jamnya itu bisa ditentukan sama siswanya. Tapi biasanya karena tim yang untuk Start Uni Now ini di sana itu pasti akan mengkelompokkan kelas based on nationality, pasti pasti itu akan pagi harinya atau siang harinya di waktu Indonesia. Gitu. Pasti udah disesuaikan. Jadi nggak benar-benar ngikutin Australia karena kan beda 4 jam atau 3 jam gitu. Oke. Gitu. Ya, satu lagi terkait Start Uni Now ini, kabar kurang baiknya Start Uni Now ini tidak commissionable untuk agents. Jadi memang ini salah satu cara bridging-nya teman-teman untuk nge-lock students yang lagi high school untuk ke CQ after they complete their this Start Uni Now program. Gitu.
Thank you. Oke, itu semoga menjawab pertanyaan dari Kak Dwi Hendra ya. Jadi kalau ada yang mau ditanyain lagi, just feel free untuk di drop di Q&A box ataupun chat box. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Dari Rata ada mau tanya nggak? Oke. Oke, kalau udah nggak ada yang bertanya, let me see. Oh, ini ada yang nanya lagi. Untuk pembelajaran di kampus base Jakarta, apakah menggunakan bahasa Indonesia or English? Nah, mungkin bisa. Oke, thank you. Untuk kampus Jakarta tetap menggunakan bahasa Inggris fully gitu. Jadi emang that's why kita membutuhkan tadi IELTS-nya sama kayak Aussie. Terima kasih. Oke, jadi itu untuk pertanyaan dari timnya OSS ya. Jadi semoga menjawab. Jadi tetap meskipun belajarnya di Jakarta, tetap menggunakan bahasa Inggris dan student pun juga tetap diminta IELTS. Cuman tadi mungkin sudah dijelasin juga untuk IELTS requirement itu bisa nanti di-provide ketika student Semester dua. masuk ke semester 2. Jadi nggak Iya. harus dari awal. Gitu. Benar. Jadi kalau misal ada yang masih agak ada kendala atau merasa kurang pede dengan bahasa Inggrisnya, mereka masih punya waktu untuk persiapan. Yes. Oke, gitu. Any other questions dari teman-teman yang lain? Oh, ada lagi. Eh, untuk MBA Leadership, biaya kuliah dalam EUD, apakah pengajarnya secara online dari OSI? Nah, tadi ini bisa dijelasin lagi untuk yang MBA Leadership ya. Sorry, ke-mute. Nah, untuk MBA Leadership tadi mungkin aku bisa jelasin sekali lagi. MBA Leadership ini adalah program yang fully online, seperti juga udah dijelaskan sama Agatha tadi, bahwa program ini tidak ada interaksi, jadi tidak akan ada dosen. Kita cuma akan provide modul, gitu. Jadi teman-teman nggak akan ketemu sama dosen gitu. Tapi kalau misalnya teman-teman ada halangan dalam belajar atau ada yang pengen ditanyakan terkait pembelajaran, kita biasanya akan arrange ketemu semua sama student-studentnya itu seminggu sekali. Itu kalau saya nggak salah di hari Rabu atau Kamis gitu. Jadi setiap minggu sekali gitu. Jadi teman-teman bisa kumpul ketemu di situ dan itu sama tim Ausi langsung. Gitu. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan di situ, boleh banget didiskusikan di hari Rabu atau Kamis itu setiap minggu. Gitu ya. Semoga menjawab. Thank you, Desi. Jadi itu untuk yang mengenai MBA Leadership. Terus ini juga ada pertanyaan lagi untuk mengenai ijazah. Nah, untuk Oke. ijazah, jika kita berkuliah di kampus di Jakarta, apakah kita mendapat ijazah internasional? Nah, mungkin bisa dibentuk Des. Thanks again. Untuk ijazahnya iya banget. Kita nanti akan dapat ijazah dari Aussie langsung karena dia double. Ini untuk yang MBA. Jadi MM-nya dapat dari Bakri, MBA-nya dapat dari Aussie. Sama juga untuk leadership, langsung dari Aussie ijazahnya. Jadi dapat lokal dan internasional gitu. Oke, itu untuk yang mengenai ijazah. Jadi dapatnya 2 ya. Jadi istilahnya 1 untuk Betul. MM yang dari Bakri, kemudian MBA-nya itu yang langsung dari CQU. Iya, benar. Dalam 2 tahun. Yes. Jadi lumayan tuh 2 tahun bisa dapat 2 ijazah. Dan 2 gelar Biasanya. yang berbeda. Iya, betul. Nah, betul. Jadi itu untuk yang pertanyaan dari tim OSS ya. Oke, apa sih? Yes. Orang tahu banyak, silakan. Oke, halo Desi. Hai. Nah, ini kadang kan mungkin izinnya masih belum kepikiran ya. Kadang kan student itu suka nanya, kalau kuliahnya ambil yang hybrid atau yang online di Jakarta, wisudanya gimana? Oh iya. Nah, Good question. Ya, benar juga ya. Oke, terima kasih. Nah, untuk wisudanya,
walaupun dia kuliahnya di Jakarta dan mix sama lokal kampus, wisudanya tetap di Aussie. Jadi teman-teman tetap bisa pergi ke Aussie untuk wisudanya, langsung di sana. Dan bisa memilih juga wisudanya mau di mana. Iya, ada banyak kampus jadi bisa milih mau wisuda di mana, eksplor Aussie bagian mana gitu kalau udah di bagian-bagian yang emang udah ekstrim, mainstream, sorry, ya kayak gitu. Oke, thank you. Thank you. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Before we end the session. Again, as usual, teman-teman, nanti kalau memang during this session mungkin belum kepikiran pertanyaan, karena kan biasanya juga mungkin bakal ada banyak pertanyaan ketika kita ada case-case ketemu student ataupun misalnya ada yang ada aplikasi. Jadi please feel free untuk kontak tim kita di Yes. Jadi bisa kontak ke saya atau mungkin kalau yang udah tahu udah lama dengan dia sudah tahu. Jadi kita di Yes ada Farid juga yang look after untuk Australian destination, Australian products dan termasuk CQU juga nanti. Jadi feel free untuk kontak any of the Yes team members nantinya. Dan kita juga sekarang ada Reta yang join Yes, jadi nanti juga bisa tanya ke Reta. Gitu. Oke, kalau gitu kalau sudah nggak ada yang mau bertanya, mungkin we end the session. Thank you so much untuk Agatha dan Desi waktunya. Thank you so much. Update-nya, hopefully nanti kita bakal banyak tanya-tanya lagi untuk mengenai CQU ya. Oke, thank you so much juga buat teman-teman yang sudah join webinar session hari ini. Thank you dan nanti kita ketemu lagi di webinar session selanjutnya. Oke, thank you so much. Thank you everyone. Thank you everyone. Have a good day. Have a good day everyone. Thank you.